Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Ada kekhawatiran daripada Maulana Iyas rahmatullah alaih. Khawatir tentang kita-kita ini pekerja-pekerja dakwah. Apa yang disebut zangkarkun. Khawatirnya apa? Mereka merasa maju dalam dakwah, merasa dakwah maju, tapi sesungguhnya dakwah mundur. Siapa mereka itu? Mereka itu yang melihat dakwah maju, taskilan banyak, istimewa hadir, musyawarah hadir, banyak. Tetapi kita sendiri tidak melihat kepada diri kita sendiri. Sifat-sifat yang dituntut dalam dakwah ini belum masuk kepada kita. Jadi itu orang tertipu. Oh, dakwah maju, taskilan banyak, kirim jamaah kemana-mana. Tapi pada diri kita sendiri tidak ada perbaikan, bahkan merosot misalnya. Jadi jangan sampai terjadi demikian. Maju mundurnya dakwah ini harus yang pertama-tama dilihat kepada diri kita. Sebab tujuan kita dakwah ini, walaupun prakteknya mengajak orang memperbaiki diri, tapi tujuan utamanya dengan dakwah ini keluar kita 4 bulan atau keluar 40 hari atau keluar setahun, tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Jadi kita harus selalu kontrol sejauh mana dakwah ini masuk ke dalam diri kita. Itu yang benar. Jangan sampai kita tertipu. Betul dakwah maju. Nah, tapi sekian tahun kita dakwah, sifat-sifat tidak masuk ke dalam diri kita. Hadirin yang mulia, Hadraji Syekh Inamul Hasan pernah mengatakan dalam Juru Kudama, kata beliau, saya tidak khawatir dakwah ini mundur. Pasti dakwahnya akan maju, kata beliau. Karena sudah ada keterangan di Quran, di hadis, satu masa Islamnya akan kembali bangkit. Jadi dakwah ini pasti maju. Tapi kenapa ditarjim lagi, yaitu untuk kita-kita ini. Kalau dakwah pasti maju. Tetapi kita-kita ini bisa maju, bisa mundur. Amal dakwah ini tanpa kita juga bisa maju. Itu sudah boleh kata dipastikan bahwa usaha yang hak ini akan maju menjelang hari kiamat. Haknya akan muncul kembali. Tetapi yang dikhawatirkan, kenapa targib lagi adalah kita-kita. Kita ini bisa maju, bisa mundur. Bahkan na'udzubillah, kita bisa terpental daripada amal dakwah. Kita harus merasa, setiap kita ini merasa perlu dengan amal dakwah. Jangan merasa diperlukan. Itu kejahilan. Amal dakwah tidak perlu dengan kita, tidak. Tapi kita perlu dengan amal dakwah. Apapun yang terjadi kepada kita, kita harus jangan tinggalkan daripada amal dakwah. Kalau istilah Kiai Mukhlisun katanya, ini kereta terakhir. Setelah itu nggak ada lagi bakal kereta. Walaupun berdesakan kita maju. Walaupun keinjak kaki kita, walaupun dikentutin di wilayah, disikut, jangan turun, kita tetap di situ. Jangan jadi cengeng dalam dakwahnya, hadirin. Tersinggung dikit kita kendor. Yang namanya pergaulan banyak. Justru itu adalah islah buat diri kita. Kenapa katanya batu di kali itu halus-halus, tidak kasar? Karena dalam mengikuti arus air, mereka satu sama lain saling gesek.
Jadi ada gesekan-gesekan kepada kita itu bagus. Bahkan kita perlu dengan gesekan-gesekan ini untuk menghaluskan jiwa kita. Kalau sendiri saja nggak mau tersinggung sama ini, tetap aja kalau batu koral begitu saja. Lancip-lancip, tajam-tajam, nggak bakal jadi halus adanya yang mulia. Untuk dapat akhlak yang mulia, akhlak yang baik ini, kita harus dalam ucapan dan sifat bergaul dengan orang yang berbagai macam karakter. Kita harus tahan uji. Para masyayikh memisalkan, kalau dai ini harus punya sifat seperti bumi. Apa itu sifat bumi? Diinjak-injak, dipencingin, diberakin, diludahin, sabar, tidak ngelawan, hadirin yang mulia. Itu sifat bumi. Kita juga harus bersifat sifat matahari. Beredar terus. Orang suka nggak suka. Tidak berhenti. Istiqomah beredar terus menyinari bumi, menyinari alam. Dan kita harus seperti gunung. Tidak beku dengan kedinginan dan tidak meleleh dengan panas. Terus tangguh. Dan kita harus bersifat seperti langit, mengayomi, melindungi. Harus kita punya sifat tolak. Kita yang merasa perlu dengan amal ini. Bukan amal ini memerlukan kita. Na'udzubillah, jangan sampai ada dalam hati kita. Kalau saya tidak ada, nanti hancur tuh amal. Na'udzubillah. Tidak hadirin, maaf walaupun kita semua yang ada ini tidak dakwah, tetap dakwah bakal maju hadirin. Allah akan munculkan orang-orang lain yang bersifat talab kepada amal ini. Tidak ada alasan, apapun alasannya orang kendor, mundur daripada amal ini. Tidak ada alasan, tidak ada eksus. Pasti salah dia hadirin yang mulia. Dan hadirin yang mulia, kalau kita sudah ada dalam amal dakwah ini, sudah keluar 4 bulan, 40 hari, makomi, tapi masih nggak benar juga hadirin. Nggak ada cara lain yang bisa memperbaiki kita hadirin. Nggak ada. Hanya dengan iman ini kita akan menjadi baik hadirin yang mulia. Perbaikan hanya dengan amal dakwah. Para nabi memperbaiki manusia hanya dengan amal dakwah. Nggak ada cara lain. Jadi kalau kita ingin jadi baik, harus betul-betul sungguh-sungguh dalam amal dakwah. Berkorban dan tertib. Berkali-kali saya mengatakan, jangan kita mengharap sesuatu di dalam dakwah ini daripada segi keduniaan. Jangan mengharap dunia. Ini bukan jalannya. Kita untuk yang lebih mahal daripada perkara itu. Kita mengharap akhirat. Kita mengharap dekat dengan Allah. Dan juga jangan mengharap dengan dakwah ini ingin kemasyhuran. Di dalam usaha dakwah ini ada masyhur, ada makbul. Jangan kita menginginkan kemasyhuran. Yang kita ingin adalah makbul. Camkan. Jangan kita mencari kemasyhuran dalam dakwah. Tapi kita cari makbul. Jangan kita ingin dalam dakwah ingin masyhur, memberikan bayan, memberikan target. Tidak ada islah ini dengan itu hadirin. Walaupun kita bayan berkali-kali, mujakarah berkali-kali, tidak mau keluar secara tertib, tidak akan ada perbaikan pada diri kita hadirin. Korban tingkatkan. Paling minimal 40 hari tiap tahun. Ini 4 bulan, jangankan 4 bulan, 40 hari tidak. Tapi ingin kedudukan, ingin ini. Jahil hadirin yang mulia. Nggak bakal ada kemajuan dengan itu. Maka jadi rusak diri kita. Perbaikan akan datang kepada kita dengan pengorbanan. Kita harus berebut berkorban. Bukan berebut dengan bayan, berebut dengan target. Jangan. Kita berebut dalam pengorbanan, baru islah dia akan datang kepada kita. Ini cara yang benar untuk memperbaiki diri kita. Dan hadirin, perbaikan yang utama pada diri kita ini adalah memperbaiki yakin, memperbaiki iman. Ini yang pertama kita perbaiki.
Kalau iman kita sudah benar, yakin kita sudah benar, kehidupannya akan jadi mudah hadirnya. Kita harus yakin hanya Allah saja yang bisa memperbaikinya. Apa saja masalah, hanya Allah yang bisa memperbaikinya. Tidak ada yang lain. Bukan DPR, bukan MPR, bukan pemerintah, bukan. Bukan partai, bukan. Hanya Allah yang bisa memperbaiki keadaan itu. Keadaan apa saja. Sebab sebetulnya masalah datang dari Allah. Dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ada berkatakan betul. Masalah daripada Allah. Tapi dunia darul asbab. Harus kita menempuh asbab benar. Tapi asbab yang harus kita lakukan. Untuk supaya masalah kita dibereskan oleh Allah. Adalah sempurnakan perintah-perintah Allah. Itu asbab yang benar. Asbab yang benar. Kalau ada kesulitan datang kepada kita. Kita yakin hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Dan asbab yang benar. Sempurnakan perintah Allah. Itu jalan keluar daripada segala kesulitan. Maaf, misalnya datang kepada kita kesulitan ekonomi. Kita harus yakin ini kesulitan datang dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan perkara ini. Dan asbabnya adalah sempurnakan perintah-perintah Allah. Jangan ada istilah, saya lagi sulit ekonomi nih. Mau off dulu daripada dakwah. Tambah kacau lagi nih. Justru kalau ada masalah, tambah kuat dalam dakwah. Tambah sempurnakan perintah-perintah Allah. Pasti Allah akan keluarkan hati. Ini janji-janji Allah demikian. Kalau kita tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan kita, pasti segala apa saya dibereskan oleh Allah. Kita harus yakin bahwa Allah turunkan agama kepada kita ini untuk menyelesaikan segala masalah. Sebetulnya, kalau ada masalah datang kepada kita ini, itu pasti agama kita ada kurang. Ada kelemahan-kelemahan. Ada dosa yang dibuat. Kalau agama kita sempurna, janji Allah, hayatan thayyibah akan datang kepada kita. Dijauhkan daripada segala kesulitan. Dimudahkan keluar daripada segala masalah. Ini janji Allah. Jadi kalau ada masalah, sempurnakan. Kuatkan lagi dakwah. Walaupun memang secara fitrah, Allah uji, kadang-kadang datang ujian kepada kita. Tapi kalau kita lihat ujiannya hadirin, dari kisah-kisah para nabi, para sahabat, namanya ujian, bohong-bohongan saja. Seperti marinir dilatih berenang pertama nih, calon marinir, dilemparkan ke laut oleh pelatihnya. Suruh berenang, ditinggalkan dengan motorboat. Bohong-bohongan, kalau kita mau tenggelam pasti datang lagi. Nggak dibiarkan tenggelam, nggak ada pelatih begitu hadirin. Maka Allah lebih-lebih lagi. Nggak mungkin menyebabkan kita hancur. Mau lihat tekad kita sejauh mana. Nabi Ibrahim alaihissalam ditakut-takuti, dibakar. Nabi Ibrahim tahu ini bohong-bohongan aja nih. Siap, gak takut. Malaikat menolong pun ditolak, pasti Allah akan tolong. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana yang datang kepada para nabi? Pasti pertolongan Allah datang. Tapi melihat yakin kita kepada Allah. Sering jadi binasa beneran hadirin. Karena yakin kita lemah kepada Allah. Allah inda joni abdi. Allah itu menurut prasangka hambanya. Kalau kita mengecilkan kekuasaan Allah, ini masalah berat nih. Allah juga nggak bisa tolong nih. Ya udah, nggak tolong Allah. Nggak ada masalah berat bagi Allah itu hadirin. Sebetulnya semua kesusahan-kesusahan, masalah-masalah yang datang ke dunia ini akibat daripada lemahnya yakin hadirin. Kalau orang yang lemah yakin, lemah iman ini, susah belum datang, sudah susah duluan. Susahnya belum datang, tapi sudah susah duluan. Jadi apa yang ditakuti belum datang, udah mati duluan dia.
Itu lemah iman. Semua masalah datang dari akibat lemahnya iman. Kuatkan kita, yakin kita kepada Allah. Terjadi di mana-mana sekarang. Setiap negara ketakutan. Kalau pengangguran meningkat, istilah di negeri barat yang tidak beriman hadirin, tidak kerja, tidak makan. Allah kasih beneran begitu hadirin. Rasakan dia begitu. Padahal makan itu bukan dari kerja kita hadirin. Bukan. Nggak ada hubungan itu rezeki dengan kerja kita. Nggak ada hubungan sama sekali. Hubungan rezeki dengan Allah. Bukan dengan kerja kita, dengan usaha. Bukan. Nggak ada hubungan, itu bohong-bohongan aja. Dagang, kerja, tani. Bohong, nggak ada hubungannya dengan rezeki hadirin. Hubungan rezeki dengan Allah. Jangan kita terbawa kepada yakin-yakin orang yang tidak beriman. Ya, rezeki dari Allah, kalau nggak kerja bagaimana? Nggak apa-apa. Allah sanggup, Allah mampu. Yang penting kita tunaikan perintah-perintah Allah itu. Yang bahaya itu hadirin tidak menunaikan perintah Allah, itu bahaya. Ini yang bahaya, meninggalkan perintah Allah dianggap tidak bahaya. Yang tidak kerja itu tidak bahaya, dianggap bahaya. Karena jahil. Orang yang tidak ada hidayah itu jahil hadirin. Orang yang tidak ada hidayah itu jahil. Asbab menyelesaikan masalah adalah tunaikan perintah-perintah Allah. Jadi yang kita cari sebetulnya kalau kita orang beriman, perintah Allah. Kesuksesan itu ada di dalam menjalankan perintah Allah. Boro Madinahnya Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan